Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita mau kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Judul renungan pada pagi hari ini adalah Tuhan memberi kemenangan. Mazmur pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang kilang gemilang oleh tangan kanannya. Kalimat kemenangan yang kilang gemilang oleh tangan kanannya dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ditulis, oleh kuasa Tuhan ia mendapat kemenangan besar. Raja Daud semasa hidupnya mengalami banyak pergumulan, tantangan. Bahkan seringkali Raja Daud menghadapi masa-masa yang sangat sulit di dalam hidupnya. Pagi hari ini kita mau belajar bagaimana Raja Daud mengalami kemenangan yang diberikan oleh Tuhan. Yang pertama, Raja Daud selalu mengingat kebaikan Tuhan. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Goliat adalah tentara Filistin yang gagah perkasa, tingginya 6 hasta. Seluruh pasukan Israel sangat takut dan tidak berani menghadapi Goliat. Namun Daud, saat ia menghadapi Goliat, Daud tidak melihat seberapa kuat dan hebatnya Goliat. Daud tidak melihat pada masalah yang ada di depannya, tetapi yang Daud lakukan adalah ia mengingat kembali bahwa ia memiliki Allah yang berkuasa, Allah yang sudah melepaskan Daud dari cakar singa dan beruang. Daud percaya Allah yang sama akan menolongnya menghadapi Goliat. Daud mengatakan kepada Goliat bahwa hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau. Saat Daud mengingat pertolongan Tuhan, imannya kembali dibangkitkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini adalah masa yang sulit. Semua orang terfokus pada COVID-19, kesulitan ekonomi, dan kejahatan ada di mana-mana. Semua orang menjadi takut, cemas, dan khawatir. Tetapi marilah kita kembali mengingat akan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang sudah kita alami. Di dalam Mazmur pasal yang ke-103 ayat yang kedua, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Saudara, marilah kita menjadi seperti Daud. Jangan pernah kita melupakan kebaikan Tuhan. Tuhan yang sudah pernah menolong kita di waktu yang lalu, saat ini Tuhan juga sanggup menolong kita. Tuhan kita tidak pernah berubah. Dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus tetap sanggup menolong kita. Yang kedua, Daud selalu mengandalkan Tuhan. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-5 ayat yang ke-23, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, janganlah maju tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dalam setiap pergumulan dan peperangan yang Daud hadapi, Daud selalu bertanya kepada Tuhan. Artinya, Daud melibatkan Tuhan dalam setiap pergumulannya. Daud menyadari penuh bahwa ia membutuhkan Tuhan. Daud tidak pernah mengandalkan pengalamannya dalam berperang, tetapi ia selalu bertanya kepada Tuhan. Ia menyadari bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup memberikan kemenangan. Saudara, Tuhan selalu menjawab doa Daud. Bahkan Tuhan selalu memberikan terobosan yang baru, cara-cara yang baru dalam setiap peperangan yang Daud hadapi.
Allah kita adalah Allah yang kreatif. Dia Allah yang selalu punya cara yang baru untuk menolong kita. Mungkin saat ini keadaan begitu sulit. Kita menjadi putus asa. Tetapi marilah kita datang kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, melibatkan Tuhan dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita, sebab Allah setia. Pada waktu kita dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Ketiga, Daud percaya penuh. 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara, saat itu Daud benar-benar terjepit. Siklak dibakar habis oleh orang Amalek. Istri dan anak laki-laki dan anak perempuan mereka ditawan. Rakyat sangat sedih dan pedih hati. Mereka ingin melempari Daud dengan batu. Sepertinya tidak ada jalan keluar bagi Daud. Tetapi di saat yang sangat sulit, di saat terjepit, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Artinya, Daud semakin bersandar kepada Tuhan, semakin berharap kepada Tuhan, dan imannya tidak menjadi goyah. Saudara, jangan sampai saat masalah datang, kesulitan datang, kita menjadi kecewa, putus asa, dan menjauh dari Tuhan. Tetapi marilah kita mendekat kepada Tuhan. Jangan kita menjadi tawar hati, tetapi marilah kita semakin memperkuat iman kita kepada Tuhan, sesulit apapun keadaan kita saat ini. Ulangan pasal yang ke-20 ayat yang ke-4. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu dan berperang bagi kamu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Saudara, kita tidak pernah sendirian menghadapi masa-masa yang sulit, tetapi ada Tuhan Yesus yang selalu ada bersama-sama kita. Bahkan Dia berperang bagi kita, memberikan kemenangan untuk kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang selalu menyertai kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah menolong kami di waktu yang lalu, Engkau adalah Allah yang sama yang akan terus menolong kami. Meteraikan firman-Mu Tuhan di dalam hati kami, biar setiap kami menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan karena Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku.